Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pelajaran matematika, masih membahas bilangan bulat. Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal untuk memantapkan materi bilangan bulat. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Di sini ada beberapa soal. Nanti ada beberapa yang akan kita bahas dan saya sisakan sedikit untuk kalian coba sendiri. Kita mulai soal yang pertama. Negatif 15 ditambah 40. Di sini tandanya beda. Ada yang negatif, ada yang positif. Langsung kita kurangkan. Penjumlahan bilangan positif dan negatif tandanya beda, langsung kita kurangkan sehingga yang besar 40 dikurangi 15. Berapa 40 dikurangi 15? 40 dikurangi 5 itu 35. 3 dikurangi 1 2. Sehingga hasilnya 25. Kemudian tandanya kita lihat, tandanya yang dimiliki oleh angka yang paling besar adalah positif, berarti hasilnya positif 25. Kita lanjutkan soal berikutnya. Negatif 30 ditambah 20. Di sini negatif, di sini positif. Langsung kita kurangkan, yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar 30, yang kecil 20. Berarti 30 dikurangi 20. Berapa? Ya, 10. Jadi di sini hasilnya 10. Kemudian kita lihat angka yang besar tadi ada 30. 30 tandanya negatif, berarti hasilnya negatif 10. Soal berikutnya. Negatif 33 ditambah 53. Kita lihat di sini tandanya beda, penjumlahan, berarti langsung kita kurangi. 53 dikurangi 33. 3 dikurangi 3 0, 5 dikurangi 3 2, hasilnya 20. Kemudian kita lihat tanda yang dimiliki angka yang paling besar adalah 53 positif, berarti hasilnya positif 20. Kita lanjutkan soal berikutnya. 5 ditambah negatif 45. Kita lihat di sini positif negatif, berarti yang besar dikurangi yang kecil. 45 dikurangi 5. 5 kurangi 5, 0. 4 kurangi 0, 4. Berarti hasilnya 40. Kita lihat tanda yang dimiliki angka yang besar. Tandanya negatif, berarti hasilnya negatif 40. Kita lanjutkan soal berikutnya. Negatif 70 ditambah negatif 10. Tandanya sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif atau sama-sama positif, langsung kita jumlahkan. Jadi ini kita kerjakan 70 ditambah 10, hasilnya 80. Kita tulis 80. Kemudian kita lihat tadi tandanya sama-sama negatif, berarti hasilnya juga negatif. Kita lanjutkan soal berikutnya. Negatif 65 ditambah 36. Tandanya beda, berarti dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. 65 dikurangi 36. 65 dikurangi 6 berapa? Ya, 59. 5 dikurangi 3 2, hasilnya 29. Kemudian kita lihat angka yang besar 65 memiliki tanda negatif, berarti hasilnya negatif. Kita lanjutkan soal berikutnya. 48 ditambah 72 sama-sama positif, berarti dijumlahkan. 48 ditambah 72. 8 tambah 2 10. 4 tambah 7 11 tambah 1 12. Berarti hasilnya 120. Tandanya sama-sama positif, berarti positif 120. Berikutnya negatif 91 ditambah 57. Tandanya beda, berarti dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. 91 dikurangi 57. 91 dikurangi 7
berapa? 80 berapa? Iya, 84. 8 kurangi 5 berapa? 3. Jadi hasilnya 34. Tanda yang dimiliki oleh angka yang besar adalah negatif. Berarti hasilnya negatif 34. Berikutnya, negatif 53 ditambah negatif 44. Nah, ini tandanya sama-sama negatif. Berarti langsung dijumlahkan. 53 ditambah 44. 3 tambah 4, 7. 5 tambah 4, 9. Berarti hasilnya 97. Kemudian tandanya tadi negatif, negatif. Berarti hasilnya negatif. Soal berikutnya. 80 ditambah negatif 69. Tandanya beda, positif dan negatif. Berarti ya dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. 80 dikurangi 69. 80 dikurangi 9, 71. 7 dikurangi 6, 1. Hasilnya 11. Kita lihat angka yang besar 80 memiliki tanda positif. Berarti hasilnya positif 11. Oke, di sini ada 2 soal lagi, nomor 11 dan 12. Bisa kalian coba untuk dikerjakan sebagai latihan. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Sekarang pengurangan bilangan bulat. Langsung kita mulai dari soal yang pertama. 19 dikurangi 24. Ya, 19 dikurangi 24. Kita ubah menjadi penjumlahan. Jadi di sini menjadi 19 ditambah. Nah, yang di belakang angkanya 24. Angkanya positif. Jika kita ubah menjadi penjumlahan, maka berubah menjadi negatif. Karena lawannya positif. Lawannya 24, negatif 24. Di sini menjadi 19 ditambah negatif 24. Nah, sekarang 19 ditambah negatif 24, ini tandanya beda, penjumlahan tandanya beda, berarti dikurangi. Sehingga mengerjakannya 24 dikurangi 19. 24 kurangi 9 berapa? Ya, 15. 1 kurangi 1, 0. Jadi hasilnya 5. Kemudian di sini kita lihat tadi yang besar 24. 24 tandanya negatif. Jadi hasilnya negatif 5. Kita lanjutkan soal berikutnya. Negatif 25 dikurangi 32. Langsung kita ubah menjadi penjumlahan. Negatif 25 ditambah lawannya 32, berarti negatif 32. Negatif 25 ditambah negatif 32, berarti sama-sama negatif, tinggal kita jumlahkan. Jadi 25 ditambah 32. Ya, kita jumlahkan. 5 tambah 2, 7. 2 tambah 3, 5. Jadi 57. Kemudian kita lihat ini tadi tandanya negatif, berarti hasilnya negatif 57. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. 37 dikurangi negatif 28. Langsung kita ubah menjadi penjumlahan. Negatif 28 lawannya adalah 28. Berarti di sini menjadi 28. 37 ditambah 28. Tandanya sama-sama positif, berarti tinggal kita jumlahkan. 37 ditambah 28. 7 tambah 8, 15. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Berarti 65. Sama-sama positif, berarti positif 65. Soal berikutnya. Negatif 50 dikurangi negatif 26. Langsung kita ubah menjadi penjumlahan. Di sini tetap negatif 50. Kemudian ditambah negatif 26, lawannya adalah positif 26. Sekarang menjadi negatif 50 ditambah 26. Tandanya positif dan negatif, berarti dikurangi. Ya. Yang besar 50, yang kecil 26 dikurangi. 50 dikurangi 6 berapa? 44. 4 kurangi 2? 2. Hasilnya berarti 24. Kemudian kita lihat angka yang besar tadi 50, tandanya negatif. Berarti hasilnya negatif 24. Kita lanjutkan. Negatif 43 dikurangi 15. Langsung kita ubah menjadi penjumlahan. Lawannya 15, ya
negatif 15. Berarti negatif ditambah negatif. Berarti langsung kita jumlahkan karena sama-sama negatif. Di 43 ditambah 15. Dijumlahkan 3 tambah 5 8, 4 tambah 1 5, hasilnya 58. Kemudian kita lihat tandanya tadi negatif, negatif, negatif tambah negatif, berarti hasilnya negatif. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Negatif 43 dikurangi negatif 43. Langsung kita ubah menjadi penjumlahan. Ditambah lawannya 43, ya, positif 43. Di negatif 43 ditambah 43. Hasilnya berapa? Ya, sama, tandanya tidak sama, negatif dan positif, berarti kita kurangi. 43 dikurangi 43. Berapa? Ya, 0. Ya, mudah sekali ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. 35 dikurangi 18. Langsung kita ubah menjadi penjumlahan. Lawannya 18 adalah negatif 18. Kemudian di sini ada bilangan yang tidak sama, tandanya positif dan negatif. Kita kurangi yang besar dikurangi yang kecil. 35 dikurangi 18. 35 kurangi 8 berapa? 20 tuh 7. 2 kurangi 1 1. Hasilnya 17. Kemudian di sini tadi 35 tandanya positif. Berarti hasilnya positif 17. Soal berikutnya. Negatif 24 dikurangi negatif 41. Langsung kita ubah menjadi penjumlahan. Negatif 41 lawannya adalah positif 41. Ada negatif, ada positif. Langsung kita kurangi. Yang besar 41 dikurangi 24. 41 kurangi 4 berapa? 37. 3 kurangi 2 1. Hasilnya 17. Kemudian 41 tandanya positif, berarti hasilnya positif 17. Kita lanjutkan. 79 dikurangi 32. Kalau kita ubah menjadi penjumlahan menjadi 79 ditambah lawannya 32 negatif 32. Berarti positif negatif dikurangi yang besar 79 dikurangi 32. 9 kurangi 2 7. 7 kurangi 3 4. Jadi 47. Kemudian kita lihat tadi yang besar 79 tandanya positif, berarti hasilnya positif 47. Berikutnya 68 dikurangi negatif 20. Kita ubah langsung menjadi penjumlahan. Negatif 20 lawannya adalah positif 20. Menjadi 68 ditambah 20. Penjumlahan biasa sama-sama positif. Berarti langsung dijumlahkan seperti biasa. 8 tambah 0 8. 6 tambah 2 8. Hasilnya positif 88. Oke, di sini ada 2 soal lagi. Bisa kalian coba untuk latihan. Dan langsung kita lanjutkan ke soal cerita. Jadi di sini contohnya, sebungkus es krim dikeluarkan dari lemari es bersuhu negatif 4 derajat Celcius. Setelah 3 menit, suhu es krim naik menjadi 5 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius kenaikan suhu es krim? Ya, jadi kalau soal cerita, kita baca pelan-pelan, dipahami, dihayati, dibayangkan, kemudian kita cari poin-poin yang penting. Di sini kita lihat dikeluarkan dari lemari es bersuhu 4 derajat Celcius. Ya, yang bisa kita garis bawahi negatif 4 derajat Celcius. Setelah 3 menit, suhu es krim naik menjadi. Nah, berarti di sini hasil akhirnya adalah 5 derajat Celcius. Jadi awalnya negatif 4, kemudian akhirnya 5 derajat Celcius.
menjadi, bukan naik 5 derajat, tapi naik menjadi. Kalau naik 5 derajat itu berarti ditambah 5 derajat, tapi kalau naik menjadi 5 berarti hasil akhirnya yang 5. Bisa dipahami ya? Oke, cara ngerjakannya bagaimana? Jadi, kalau kita lihat pada garis bilangan, ini awalnya negatif 4 derajat, jadi awalnya di sini negatif 4 derajat, naik menjadi 5 derajat. 5 derajat di sini. Jadi awalnya negatif 4, naik menjadi 5 derajat. Di garis bilangan, kenaikan suhunya berapa? Langsung bisa kita lihat. Dari negatif 4 sampai 0 saja sudah naik 4. Kemudian naik lagi sampai menjadi 5, berarti naik 5 lagi. Berarti kenaikannya berapa? Iya, kenaikannya adalah 9 derajat Celcius. Itu kalau kita lihat pada garis bilangan. Kalau tidak pakai garis bilangan bagaimana? Ya sama-sama mudahnya. Seperti kita mencari selisih. Jadi hasil akhirnya 5 derajat, itu kan berarti tinggi, awalnya negatif 4, berarti kan rendah. Berarti 5, hasil akhirnya, mencari selisih kan dikurangi. Nah suhu awalnya adalah negatif 4. Bagaimana caranya? Iya, diubah menjadi penjumlahan. 5 ditambah lawannya negatif 4, positif 4. 5 tambah 4 berapa? 9. Hasilnya sama. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suhu udara di baleni. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya pada pagi hari negatif 5 derajat Celcius. Nah, yang perlu kita perhatikan, ketika siang hari suhu udara naik 6 derajat. Naik 6 derajat, bukan naik menjadi 6 derajat, beda ya. Oke, perlu diperhatikan, suhu udara naik 6 derajat, bukan naik menjadi 6 derajat. Kalau naik menjadi berarti hasil akhirnya 6 derajat, tapi kalau naik 6 derajat berarti ditambah 6 derajat. Berapa suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya pada siang hari? Kalau kita lihat pada garis bilangan, negatif 5 derajat, tadi awalnya negatif 5 derajat, di sini naik 6 derajat, berarti dia naik 6 derajat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi menjadi 1 derajat Celcius. Itu kalau kita lihat pada garis bilangan. Kalau dihitung biasa tanpa garis bilangan bagaimana? Ya sama saja, negatif 5 naik 6 derajat berarti ditambah 6. Tandanya beda, negatif dan positif, berarti diapakan? Dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. 6 dikurangi 5, hasilnya 1. Yang besar 6, tandanya positif, berarti positif 1 derajat Celcius. Gampang ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Suhu mula-mula ruangan penyimpan daging 12 derajat Celcius. 12 derajat Celcius mula-mula. Suhu ruangan tersebut diturunkan 16 derajat Celcius. Diturunkan 16 derajat Celcius. Bukan diturunkan menjadi. Paham ya? Kalau diturunkan 16 derajat berarti diapakan? Iya, dikurangi 16. Berarti ngerjakannya bagaimana? Ya, yang ditanyakan suhu ruangan penyimpan setelah diturunkan. Berarti awalnya 12 diturunkan 16 berarti dikurangi 16. Sama dengan berapa? Di sini pengurangan coba kita ubah menjadi penjumlahan. Lawannya 16 berapa? Negatif 16. Berarti cara ngerjakannya bagaimana? Yang besar 16 dikurangi yang kecil 12. Dikurangi 16 kurangi 12 berarti 4. 16 tandanya negatif, berarti hasilnya negatif 4.
Jadi suhu ruangan setelah diturunkan adalah negatif 4 derajat Celcius. Gampang ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Suhu udara dalam lemari es mula-mula 3 derajat Celcius di bawah 0. 3 derajat Celcius di bawah 0. Berarti, hati-hati, 3 derajat Celcius di bawah 0. Berarti negatif 3. Suhu udara tersebut diturunkan 4 derajat. Diturunkan 4 derajat, bukan diturunkan menjadi 4 derajat. Berarti diturunkan 4 derajat Celcius. Berarti dikurangi. Dikurangi 4 derajat Celcius. Karena terlalu dingin, suhu dinaikkan. Dinaikkan. Ya, dinaikkan 2 derajat. Berarti ditambah 2. Berapa suhu udara lemari es sekarang? Ya, kita hitung satu persatu. Ada beberapa pengurangan dan penjumlahan. Kita hitung yang negatif 3 dikurangi 4 dulu. Jadi ini kita ubah menjadi penjumlahan. Negatif 3 ditambah lawannya 4. Ya, negatif 4. Kita hitung yang ini dulu. Sama-sama negatif dijumlahkan. Berarti hasilnya nanti negatif. Terus 3 dan 4-nya diapakan? Iya, dijumlahkan. Berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Negatif 7. Jadi hasilnya negatif 7. Terus sekarang kita tambahkan lagi dengan yang atas, ditambah 2. Tandanya beda, berarti diapakan? Dikurangi. Yang besar 7 dikurangi 2. 7 kurangi 2 berapa? 5. Yang 7 ini tandanya negatif, berarti hasilnya negatif 5. Jadi suhu udara lemari es sekarang adalah negatif 5 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan. Selisih suhu udara di Jepang dan Indonesia adalah 25 derajat Celcius. Di sini perlu kita perhatikan, di sini selisihnya 25 derajat Celcius. Kemudian suhu udara di Jepang adalah negatif 2 derajat Celcius. Jadi di Jepang negatif 2 derajat Celcius. Berapa suhu udara di Indonesia? Selisih, perlu kita perhatikan lagi, selisih itu adalah yang besar dikurangi yang kecil. Ya, jadi selisih itu yang besar dikurangi yang besar mana? Yang besar Indonesia. Yang kecil Jepang. Berarti selisihnya itu tadi 25. Terus Indonesia belum tahu. Kemudian Jepang berapa? Jepang negatif 2. Berarti seperti ini. 25 sama dengan suhu di Indonesia dikurangi negatif 2. Nah, ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Berarti 25 ini sama dengan di Indonesia ditambah lawannya negatif 2, positif 2. Jadi 25 itu sama dengan suhu di Indonesia ditambah 2. Berarti suhu di Indonesia berapa? Suhu di Indonesia ditambah 2 sama dengan 25. Berarti suhu di Indonesia berapa? Iya, 23. Kan 23 ditambah 2 sama dengan 25. Berarti suhu di Indonesia adalah 23 derajat Celcius. Oke. Di sini ada satu soal lagi. Bisa kalian coba kerjakan. Saya yakin pasti bisa. Ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke, selamat mencoba. Semoga materi kita kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.